prediksi, dan penjelasan terkait kematiannya Empok Alpa, biar pemirsa tidak penasaran. Sagung dumadi sarawahayu kamulyaning jagat. Selamat pagi di jam 5 kelewat 50 menit. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Gus Rizal Banyuwangi atau bisa dipanggil Kinaka Bumi. Saya menonton beberapa tayangan di video TikTok dan juga di di aplikasi yang lainnya, karena saya penasaran dari satu video itu kok unik gitu bahasanya. Dalam arti orang itu bertanya-tanya apa ini terkena santet ataukah ini beneran medis. Oke, video itu adalah videonya Empok Alpa. Jadi saya mempelajari cerita-cerita itu, saya menangkap sesuatu dan saya mau menjelaskan dan juga mencoba untuk memprediksi. Dan untuk Empok Alpa mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosanya dan juga diterima di sisinya Gusti Allah Kang Langgeng Tangkeno Wah Tangkeno Pati yang mau agung yang mau suci. Mudah-mudahan diterima di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Cepat berkah. Pemirsa, saya menangkap sesuatu di situ. Ada beberapa dari Empok Alpa sendiri di masa hidupnya menceritakan dikasih tanah kuburan, dikasih tanah dalam dan sebagainya. Ini memang orang yang mengirimnya. Artinya orang tersebut memang iri hati dan itu bukan dari daerah situ, agak jauh. Dan dia mengenal dengan Empok Alpa, teman baik, teman akrab. Makanya dia tahu di jam berapa sepinya, bagaimana untuk naruhnya dan sebagainya. Dia tahu karena sering masuk ke rumahnya Empok Alpa. Jadi dia paham entah itu mau ada CCTV, mau ada apa, dia pintar untuk menaruh sesuatu di situ. Yang pertama, apakah itu santet? Bisa dibilang santet nantinya. Karena kalau sering memberikan suatu bentuk shock terapi seperti itu, suatu benda kayak tanah kuburan, kayak tanah dalam atau apapun, walaupun tanah kuburan itu asal-asalan ngambilnya ya. Kalau orang ahli ilmu nggak asal-asalan ngambilnya, di jamnya berapa, harinya ada, tanggalnya berapa, itu komplit. Itu baru bisa berfungsi untuk negatif, dan itu ada yang tahu hal-hal seperti itu. Tapi kalau cuma sembarangan ya paling mengontaminasi energi yang negatif cuma sedikit. Teman, kalau dilihat dari orang yang melihat itu menjadinya psikis nantinya. Makanya seringkali dikasih benda seperti itu, pocong-pocongan lah apa, itu akan menumpuk terus di dalam pikirannya. Dia akan ketakutan, itu hal yang membuat ketakutan, hal yang membuat dia akan down. Nah disitulah yang memberikan penyakit medis nantinya, karena pikiran ini bahaya ya. Nah karena Empok Alpa sendiri nggak tumbang-tumbang, akhirnya bukan itu yang menjadikan energi yang luar biasa, bukan itu. Yang pertama itu memang dia numpuk dalam pikiran, terus setelah itu ada yang tanpa barang. Di santet itu yang luar biasa itu ya sudah usah pakai barang, jarak jauh is dead gitu aja, mati gitu aja, dibuat seperti itu. Itu yang berbahaya. Jadi karena dia tahu kok tidak tumbang-tumbang ini orangnya yang menjadi iri hati ini, kok tidak tumbang-tumbang, akhirnya apa, diritualkan Empok Alpa ini. Akhirnya menjadi sesuatu medis.
ataupun non medis nantinya seperti itu. Berakibat sakit, beneran di badannya sakit. Padahal cuma awalnya pikiran dan juga suatu bentuk yang luar biasa itu. Maka penjelasan saya ini saya tangkap dari beberapa video yang menceritakan Po Alpha, itu yang ada di saya untuk memprediksinya seperti itu, pembacaannya seperti itu. Tapi ya sudahlah, namanya orangnya sudah meninggal. Ya, kita cukup mendoakan, juga berturut berduka cita terhadap Po Alpha, gitu, dihapus dosa-dosanya dan juga diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Cuman jenengan harus antisipasi. Makanya kalau ada sesuatu ditaruh di rumah jenengan, jangan shock. Jangan. Itu yang berbahaya. Ya, harus apa? Jangan dipikir. Kita harus mencari tahu dan juga kita harus mencari penjelasannya itu apa sih gitu. Jadi sehingga pikiran ini enggak down, enggak shock, enggak stres, akhirnya enggak menjadi psikis. Psikisnya bahaya loh. Gara-gara trauma, gara-gara apa, jadi depresi, itu kan dari pikiran. Makanya saya cuma memberikan, dari penjelasan ini memberikan motivasi, edukasi, antisipasi untuk kedepannya untuk kalian yang menonton video saya kali ini. Ya, untuk para artis yang di Jakarta, berhati-hati. Ojo sombong-sombong. Seringlah merendah. Karena hal gaib itu ada. Sing ngati-ngati. Ya, salam dari Banyuwangi. Ayolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu, kamulianing jagat. Rahayu, 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 sakum tumati.